Dari Aurel kayak gimana nih? Ya alhamdulillah kemarin kan kita juga habis ada gender reveal itu, terus juga seneng banget karena memang acaranya ya kan kita belum pernah ngadain acara kayak gitu, jadi kayak apa ya, kayak lucu sih sebenarnya, bikin ada tim boy, tim girl gitu. Tapi balik itu semua sebenarnya kita apapun jenis kelaminnya kita semua pasti udah happy. Yang penting anaknya sehat, anaknya ibu dan anaknya juga sehat, karena kan itu yang paling penting ya. Dan menurut aku juga alhamdulillahnya awal hamilnya juga nggak ribet, nggak yang kalau bahasa kita tuh kebo gitu hamilnya ya, kayak nggak yang gampang sakit, nggak yang gampang capek, malah pengennya jalan, pengennya shopping, pengennya gerak, dia pengen ikut ke sana ke sini kata suaminya gitu. Jadi kita jadi tenang sih gitu. Mungkin selama kehamilan kan ada manja-manja nggak sih Kak Aurel, minta masakin apa atau apa? Enggak sih, dia paling ya paling kan pasti setiap hari kita kontak, dia cuma nanya apa yang baik buat ibu hamil, terus kita juga ngasih saran ini itu, dan alhamdulillah juga dia nurut kan, karena kan dia tahu maksudnya orang tuanya ini semua udah pada pernah hamil gitu, pernah ini, jadi dia pasti akan lebih nurut gitu. Dan yang paling penting anaknya sekarang yang penting dibawa happy, mau makan apa, mau ngapain, apa yang dia mau, aku bilang makan. Yang penting mungkin ada beberapa makanan yang nggak boleh karena emang itu bener-bener nggak boleh buat ibu hamil, kayak mentah, kayak tiram gitu-gitu nggak boleh. Tapi kayak yang lain-lain, maksudnya pengen makan ini itu asal nggak berlebihan, kita sih setuju aja gitu. Yang penting semuanya tidak berlebihan. Sudah nebak gak sih soal bayinya perempuan atau laki? Udah apa? Nebak. Nebaknya aku emang aku orangnya memang gampang berubah-berubah nih kayaknya, karena tadinya aku tuh boy banget dari awal, tapi begitu ketemu dia, ada sempat kita dinner bareng, aku berubah kan jadi girl, tiba-tiba kemarin jadi boy lagi. Aku bilang, kenapa sih kak, kenapa sih Bun berubah-berubah sih pendiriannya, katanya. Ya udah biarin aja kan, juga kan namanya masih awal, kita kan nebak-nebak ya lucu-lucu aja sih. Tapi balik lagi, aku sama Mas Anang sih mau cewek mau cowok, yang penting sehat, yang penting anaknya juga nggak kekurangan satu apapun gitu. Doanya orang tua tuh pasti kan itu aja. Dan perbedaan dari kehamilan yang awal sama yang sekarang kedua gimana nih? Ada bedanya? Bedanya kalau yang pertama itu kan dia nggak lama tiba-tiba harus keguguran ya, jadi dia belum terlalu merasakan juga gitu. Cuma pas dia telepon aku yang di Dubai, yang Bun kayaknya aku berdarah gini-gini. Nah karena aku mungkin udah 3 kali keguguran, jadi dari semua simptom yang dia bilang, oh ini kayaknya lepas nih. Tapi aku waktu itu nggak langsung bilang karena kan takut dia down gitu. Jadi aku bilang udah kakak kuat aja, tenang, udah kamu baru hamil, baru nikah, udah nggak nyampe sebulan 2 bulan hamil tuh bagus, berarti kamu nanti bisa hamil lagi gitu. Jadi kalau ada apa-apa jangan stres, jangan sedih gitu. Bener kan, bukti abis keguguran bulan depannya dia udah hamil lagi. Jadi tokcer lah, mereka mah juara deh, cepet jadinya gitu. Jadi kita juga seneng pokoknya ini. Kenapa aku bilang ini semua happy, karena ini kan yang ditunggu-tunggu juga buat abang dan Aurel, buat kita orang tua, buat seluruh keluarga besar. Kemarin sempet kompak ya semua, artinya hadir di acara. Iya, malah semuanya orang tua semua kompak jadi tim boy. Lucu ternyata, tapi harusnya kita udah curiga, abang udah pakainya pink kan, bapaknya loh itu pasti kan. Tapi kita nggak ada kepikiran ke sana sih. Ya udah, maksudnya dari uminya abang juga kan, apalagi udah 11, pengalaman banget kan. Cuma mungkin karena gak lihat langsung ya, kalau lihat langsung pasti bisa lebih ini sih. Kalau ini kan dari jauh, jadi kita semua menerka-nerka aja lah. Tapi acara itu surprise juga gak sih buat bunda-bundanya dari Atta yang ibaratnya ada aja idenya? Kalau acaranya kita udah tahu, tapi surprise-nya karena kita nggak pernah kan ngadain gender reveal, ini kan baru, jadi lucu, seru di package segitu menariknya. Ada games, ada tebak-tebakan, ada zoom sama keluarga besar di KL gitu. Jadi dari awal sampai akhir gak bosan gitu. Terus ada dibikin permainan dulu kayak gitu-gitu. Terus kita semua ada tim yang harus pakai baju cowok, baju cewek. Sebenarnya lucu-lucuan itu kan kayak lebih kayak, yang penting dari inti acara itu adalah kebersamaannya sih menurut aku gitu. Dan kita bisa deket bareng, ngobrol, itu kan yang mahal gitu. Mungkin udah di prepare berapa lama nih Bun? Ini kan Ya kan yang prepare kan mereka, aku nggak paham. Aku cuma
dikasih tahu, Bun, mulai tanggal segini ada acara ini, ada acara itu gitu. Jadi kita pasti datang, mensupport dan selalu mendoakan. Berarti pertama kali kumpul keluarga benar-benar besar itu saat kemarin. Pas nikahan itu udah kumpul, Nikahan, ya. tapi bener-bener kalau pas nikahan tuh kumpul deg-degan. Kumpulnya tuh banyak deg-degannya kayak aduh ini gimana nanti acaranya gitu-gitu. Kalau sekarang kan kumpulnya happy kan, apalagi menunggu cucu gitu, jadi bahagianya tuh aura. Gak tau kemarin acara kemarin tuh kayak apa ya, seru, happy, semuanya kebahagiaannya juga terpancar, nggak ada yang gimana-gimana, jadi menyenangkan banget. Cucu pertama juga nih ya. Iya. Kalau nanti lahir akan jadi cucu pertama, iya benar. Mungkin Bunda udah ada rekomendasi apa? Masukan nama mungkin. Andai kita punya masukan nama pun ya paling kita hanya bisa ngasih tahu, tapi juga balik lagi orang tuanya yang berhak menentukan kan namanya apa. Karena sebenarnya nama itu orang tua tuh adalah momen-momen terseru untuk orang tua. Jadi kayak memberikan nama tuh adalah momen yang paling membahagiakan. Karena pengen ini artinya ini ntar berubah gitu-gitu. Jadi kita pasti memberikan sepenuhnya untuk kedua orang tuanya untuk menentukan namanya maunya apa. Pasti kan orang tua memberikan anak nama yang terbaik. Pasti maunya apalagi anak pertama. Wah, maunya yang gimana artinya yang bagus, yang apalagi cewek yang cantik gitu. Ini kan Bunda ini beda rumah nih, pisah rumah sama Mbak di sini dong, situ jadi jelek kalau dari samping. yang ini. Ini kan beda rumah sama Aurel juga nih, sempet khawatir juga nggak sih, berarti kan nggak nanganin langsung Aurel gitu. Enggak lah, aku nggak khawatir karena kan Aurel ditangani dengan baik, ada suaminya, kecuali suaminya benar-benar 24 jam ngeliatin dia, nurutin maunya dia. Terus apapun perubahan yang terjadi di kakak juga suaminya mengerti gitu. Itu bagi kita orang tua udah lebih dari cukup gitu. Karena saat hamil tuh kan hormonal kita berubah, segala macamnya berubah. Jadi pasti ada saat-saatnya kayak nggak enak ini, pengen itu gitu. Jadi alhamdulillah suaminya ada di situ dan ada tim-timnya juga. Kita tetap ngawasin dari jauh. Artinya ngawasin tuh mensupport apapun yang, maksudnya kalau dia pengen apa, dia lagi butuh apa, ya kita tetap akan melihat, mendampingi dia gitu. Mungkin Ada ujangan juga buat Loli nggak di kehamilan yang sekarang? Jangan ya pasti, maksudnya jangan capek-capek. Kalau aku sih lebih ke jangan capek-capek, terus harus positive thinking, terus jaga kesehatan, jangan terlalu banyak keluar dulu sih, karena memang kan ini COVID-nya lagi, kita nggak tahu yang mutasi COVID baru itu kan yang agak-agak takutnya nanti ya ibu hamil kan gitu. Tapi semua balik lagi adalah apa yang ada di kepala kita. Kita harus positive thinking. Selagi dia happy, kadang kan di rumah aja dia bosan jadi pikiran. Tapi kalau dia keluar tapi dia happy, dia senang, aku yakin mereka juga jaga prokes, ya udah pasti insya Allah aman-aman aja. Bunda ini kan juga berarti bareng sama juga Mimi Kade nih, kemarin juga kompakan terlihat. Iya. Komunikasinya mungkin seperti apa sih? Terutama di kehamilan Seneng banget karena ya jadi ketemu lagi, jadi terjalin komunikasi lagi yang lebih intens, kayak seneng banget. Semuanya aku juga nyobain cake Lumiere aku, jangan dikat ya. Nyobain dan ternyata Amora, Kellen sama Mbak Kadi suka banget cake-nya. Terus kayak ngobrolin si kakak yang dengan apa yang lagi ngidam macem-macemnya itu. Jadi seru sih semua ketemu. Kita sih berharapnya nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Maksudnya akan keluarga besar yang lebih banyak lagi ketemu. Karena kemarin kan pengennya bukan ngenalin si Arsy udah. Arsya yang nggak kenal. Arsy saya udah kenal ya sama Amora sama Kellen. Kalau Arsya kan belum pernah kenal sama sekali kayaknya. Saya nggak tahu deh, aku lupa, kayaknya belum pernah ketemu. Jadi kemarin aku bilang, Mbak kemana? Dia bilang, iya nanti kapan-kapan diajak deh gitu. Jadi udah seru deh. Tapi ngerasa kurang lengkap nggak sih, karena kan dari keluarga Atta kan nggak sepenuhnya. Iya, nggak lengkapnya kan bukan karena ketidakmauan, tapi karena bisa. Iya, ada pandemi ini, kita semua juga kan nggak mau ya ada kayak gini, tapi ya gimana, lockdown di sana, tapi kan tidak mengurangi kebersamaan kita, kebahagiaan kita, saling mendoakan dari jauh, saling support dari jauh, itu yang paling penting. Komunikasi juga terjaga, itu sih yang paling utama. Jadi walaupun jauh ya, kan ada istilah jauh di mata dekat di hati. Mungkin Bun, respon Arsy dan Arsya mungkin
Arsy happy banget, kayak kalau udah di rumah kakak nggak mau pulang kan, aku agak aduh ampun deh. So bilang kan ntar lagi kakak Loli tuh punya anak loh, aku bilang gitu. Cewek ya gitu, tapi kan pasti nanti akan beda dong, aku bilang. Nanti dia juga akan belajar, aku tuh jadi tante ya, aku tuh kecil-kecil gini udah punya ponakan ya, pasti lama-lama bertambahnya umur dia akan paham kok. Tapi dia excited banget karena kan dia sama kakaknya deket banget kan, jadi apalagi Arsy, jadi ya gitu. Mudah-mudahan pasti dia akan happy, apalagi perempuan kan memang keinginannya dia. Artinya silaturahminya jadi semakin baik Iya, ya. itu sih makanya aku bilang baby ini tuh luar biasa gitu, karena walaupun kita dulu udah ya, kita kan semua kan, kalian nggak ada nih yang sebenarnya ya mungkin ada, tapi mempunyai keluarga sebesarnya luar biasa loh. Betul. Ya kan, cucunya anaknya Aurel dan Atta punya nenek kakek yang banyak. Bayangin ke foto keluarga. Seru gak? Dan lebih serunya kalau semuanya ada ya, nanti suatu saat kalau misalnya pandemi udah selesai bisa kumpul bareng semuanya ada. Bayangin deh, aku udah bisa, karena sama Gen Halilintar keluarga aku udah pernah ketemu dan seseru itu kalau udah kumpul kan. Dan kita kan sama-sama keluarga yang suka rame, suka berisik gitu, jadi kayak udah seru aja kalau mau. Nah bayangin nanti ada lagi gitu, semua menyatu pasti tambah seru dan silaturahminya lebih baik. Dan makanya aku bilang anak ini luar biasa, karena anak ini yang membuat kita bisa berkumpul seperti ini gitu. Bu, mungkin setelah pandemi mungkin udah ada nggak sih kayak planning kayak bareng-bareng kemana gitu, kumpul-kumpul? Kalau nggak pandemi mah pasti pengennya juga bisa melakukan banyak hal, tapi kan kita semua ini kehendak Allah ya. Kita dulu menentukan mau begini-begini, nggak pernah nyangka pandemi akan selama hampir 2 tahun begini, akan ada di zaman kita gitu kan, nggak pernah terpikir gitu oleh aku gitu. Tapi ya semua itu kan aku bilang lagi, kita udah mau prepare rencana segimana pun, kalau Allah bilang nggak bisa ya nggak bisa. Jadi apa yang ada ya dijalanin aja, kita jalanin, dan kita selalu berdoa semoga semuanya bisa cepat berakhir supaya kita bisa kumpul, kita bisa nggak kayak begini lagi gitu. Banyak hal yang bisa kita lakuin lah. Mungkin dari Mas Anangnya sendiri mungkin ngasih petuahnya pasti kakak yang sehat, yang sabar. Orang hamil jangan banyak stres, pasti dia kan pengen begini, pengen begitu, pengen begini. Jaga kesehatannya, yang penting bukan jaga kesehatan babynya tapi mamanya juga gitu. Dan sampai persalinan mudah-mudahan semuanya lancar dan mereka berdua bisa kuat gitu. Itu yang paling penting, karena kan yang harus dikuatkan ya adalah saat ini ya mereka berdua gitu. Artinya nggak ada acara selamatan gitu 7 bulanan atau gitu? Nah tanya dong, kamu nanya gini aku nanti gimana, aku belum. Kalau ada ya pasti ada pastilah gitu, tapi kapan atau gimana caranya ya kita belum tahu. Oke. Ya, makasih ya. Udah ya, jangan nunggu di bawah lagi ya. Oke. Oke. Terima kasih.